Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, para guru pendidikan agama, di manapun Bapak dan Ibu berada, khususnya guru pendidikan agama Islam. Saya dan tim P3 Akpai Sumatera Utara pada kali ini akan membahas terkait berita yang terbit pada tanggal 25 Januari. Berita ini cukup membuat kita sedikit kaget karena di luar ekspektasi dan di luar jadwal yang sudah kita ketahui bersama dari YouTube dan juga dari naskah-naskah yang di-share oleh Menpan RB terkait berita yang cukup menjadi perhatian guru-guru di Sumatera Utara. Saya akan, Bapak dan Ibu, akan saya share terkait pemberitaan tersebut. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah koran harian Waspada memberitakan bahwa tahun ini, artinya di 2022, Sumatera Utara akan terima 900 guru P3K. Ya, Bapak dan Ibu, ini sangat berbeda ya dengan apa yang kita dapat terkait dengan prediksi dan perkiraan gaji P3K di tahun 2022 itu Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran telah merumuskan sebanyak 13.000 ya, 13.000 P3K di Sumatera Utara untuk tahun 2022. Nah, sementara di dalam berita ini menyatakan tahun ini, artinya tahun ini berarti di 2022 ada 900. Jadi cukup jauh sekali dari 13.000 menjadi 900 guru P3K. Namun demikian kita akan menunggu informasi selanjutnya karena apa yang ada di harian berita ini tentu ini harus kita perdalami lagi nanti apakah yang dimaksud tahun ini adalah 2022 atau nanti akan ada perkembangan berikutnya. Saya kira ini suatu kenyataan yang membuat kita terus bertanya-tanya bagaimana perkembangan berikutnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di dalam berita ini ya langsung mengutip Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara ya Bapak Profesor Saifuddin ya Bapak Profesor Saifuddin yang mengatakan terkait 900 kota guru P3K. Kita bacakan dulu Bapak dan Ibu. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membuka 900 formasi guru, artinya kota untuk guru. Jadi tidak saja agama, tapi juga mata pelajaran lain. Ini tentu kalau digabung dengan mata pelajaran lain, 900 ini tentu sangat jauh bagaimana asumsi pembiayaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Keuangan ya
sebanyak 13.000 kota di 2022 yang merupakan gabungan kota di 2021 dan di 2022. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, kenapa gabungan? Karena kota yang 9.000 di 2021 itu tidak dibuka. Ya, tidak dibuka. Jadi sehingga di 2022 itu digabung dengan 2021 dan anggarannya sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Bapak dan Ibu, di sini dikatakan bahwa jumlah tersebut sudah termasuk formasi guru agama, ya, dan lebih kecil dari yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Sumut ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kita pada tanggal 21 Mei ya, tahun 2021 sudah menyerahkan data sanding, ya Bapak dan Ibu. Data sanding itu sudah kita serahkan ke Kepala Dinas Pendidikan langsung, Profesor Saifuddin. Ya. Kemudian kita juga, bentar Bapak Ibu ya, kita juga sudah menyerahkan data itu ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan juga ke salah seorang anggota Komisi I di DPR Provinsi Sumatera Utara. Jadi intinya Bapak Ibu, data itu yang kita serahkan sebanyak kurang lebih 420 atau 430, saya lupa, yang kemarin saya rekap melalui Google Form, dan data itulah yang kita serahkan. Dan dikatakan di sini bahwa ada 300 guru agama, tetapi setelah saya telusuri, Bapak dan Ibu, langsung kepada Kepala Kepegawaian di Dinas Kepala Bagian Kepegawaian di Dinas Pendidikan bahwa jumlahnya lebih dari 300 guru agama, yaitu sekitar 380. Jadi kita tunggu saja, ya, data yang harus kita jadikan pegangan adalah kota penetapan dari Menpan-RB. Ya, walaupun di sini dikatakan ada 300, kemudian dari WA yang saya minta penjelasan dari bagian kepegawaian menyatakan bahwa berita ini benar. Ya, tapi jumlahnya bukan 300, tapi 380. Tapi kita tunggu saja nanti kota yang resmi dari Menpan-RB yang ditandatangani Pak Cahyokumolo. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat di sini, ya, menyatakan bahwa itu akan dibuka tahun ini. Itu berartinya tahun ini adalah di 2022, dan saya mendapat informasi bahwa akan dibuka di bulan Februari. Ya, Bapak dan Ibu, di bulan Februari, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tetapi juga tidak tertutup kemungkinan nanti bisa bergeser ke bulan Maret, Bapak dan Ibu. Itu biasa, ya, terjadi pergeseran itu karena banyak hal yang memang harus dipersiapkan. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, nanti kan di bulan Februari ini kan adalah rekrutmen P3K untuk kompetensi tahap ketiga kan, yang di kota 2021. Nah, ini membuat pertanyaan-pertanyaan, apakah pemerintah melalui Pansel akan membuka kembali untuk pendaftaran akun SSCASN. Kalau kita pahami bahwa dinas provinsi, ya, dan kemudian pemerintah akan membuka, ya, untuk SMA, SMK dan SLB di Sumatera Utara, sementara banyak guru-guru belum punya akun SSCASN. Jadi kemungkinan Bapak Ibu akan, kita berharap sekali nanti dibuka kembali itu untuk pembuatan akun SSCASN. Jadi Bapak dan Ibu, kami sangat mendorong sekali, dan Bapak dan Ibu harus membuat akun SSCASN, dan ini sudah kami sampaikan di bulan Mei. Tidak ada kota buat akun SSCASN itu untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, Bapak dan Ibu. Terjadinya perubahan-perubahan terkait dengan rekrutmen atau penetapan kota. Kemudian Bapak dan Ibu, dia menjelaskan pihaknya sebelumnya telah mengajukan 11.000, ya, untuk formasi guru P3K di Sumut karena keterbatasan anggaran.
pemerintah hanya memberikan 900 provinsi informasi. Kita tidak tahu pemerintah yang dimaksud sini pemerintah yang mana. Ya, nah, oleh karena itu yang jadi rujukan kita adalah surat dari Menpan RB. Kenapa? Karena surat dari Menpan RB itu adalah atas usulan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi. Ya, jadi ini masih menimbulkan ya Bapak dan Ibu seolah-olah 900 itu yang menetapkan pemerintah mana? Apakah pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena ketidakmampuan anggaran. Padahal kita sudah tahu bahwa anggaran itu dari APBN, tapi nanti akan ditransfer ke DAU dan kemudian kementerian pemerintah pusat akan menggantinya apabila pemerintah daerah telah melaporkan realisasi penggunaan anggaran untuk gaji 3K. Dan kemungkinan memang masing-masing kabupaten kota itu mungkin kesulitan untuk menggaji dulu, ya, untuk memakai uang dulu di APBD. Kemungkinan di sana karena pemerintah provinsi itu ya keterbatasan anggaran di daerahnya. Nah, ini saya kira perlu Bapak dan Ibu kita jadikan mencari tahu sebenarnya bagaimana penggunaan anggaran itu di pemerintahan. Karena saya pernah membaca satu konsep bahwa pemerintah daerah wajib menggunakan 25% anggarannya untuk SDM, nah, sumber daya manusia. Nah, di dalamnya termasuk adalah P3K. Nah, apakah pemerintah kabupaten kota sudah menggunakan anggaran itu 25% untuk SDM? Kita lihat saja bagaimana pandangan-pandangan nanti, dan itu tugas kita berharap bahwa DPR akan mengawal dan memantau tentang penggunaan anggaran tersebut. Jadi Bapak Ibu, saya kira itu yang penting kami ingin menyampaikan Bapak dan Ibu, bahwa berita yang disampaikan ini ya Bapak Ibu adalah berita yang telah kami konfirmasi ke bagian kepegawaian di Provinsi Sumatera Utara. Dan Bapak dan Ibu sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya, dan pastikan Bapak dan Ibu mengupdate berita-berita dari situs SSCASN, dan kami akan membantu Bapak dan Ibu untuk meng-share informasi terkini. Demikian Bapak dan Ibu, sampai jumpa. Mudah-mudahan kita nanti bisa kumpul di Kongres AKPAI ke-4 di Sumatera Barat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjumpakan kita dengan ribuan guru dari seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.